Selamat datang di Juicy Channel. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Jerman, yaitu kisah Jorinde dan Joringel. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan tanda lonceng supaya setiap saya upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasi dari saya. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang penyihir tua yang tinggal di sebuah kastil di dalam hutan. Peri itu sangat sakti sehingga bisa mengubah dirinya menjadi bentuk apapun yang dia mau. Siang hari biasanya dia pergi sebagai burung hantu atau menjadi kucing. Namun, di malam hari, dia kembali menjadi seorang nenek tua lagi. Jika ada seorang pemuda yang mendekati kastilnya, maka pemuda itu akan menjadi kaku, tidak bisa bergerak sampai si penyihir datang membebaskannya. Setelah dibebaskan dari sihir, pemuda itu tidak akan menemukan kastil itu kembali. Jika yang mendekati kastil adalah seorang gadis, maka gadis itu akan berubah menjadi seekor burung. Dan si penyihir akan memasukkan burung itu ke dalam sangkar di kastilnya. Di dalam kastil ada 7.000 sangkar yang tergantung dan semua dengan burung-burung cantik di dalamnya. Di tempat lain hiduplah seorang gadis yang sangat cantik bernama Jorinde. Jorinde ini, dia lebih cantik dari semua gadis yang menjadi burung peliharaan nenek sihir. Jorinde memiliki seorang kekasih bernama Joringel dan mereka akan segera menikah. Pada suatu hari, mereka pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Kita harus berhati-hati. Aku mendengar di hutan ini tinggal penyihir jahat yang bisa mengubah kita menjadi hewan yang dia inginkan. Joringel mengingatkan. Namun hari itu adalah hari yang indah. Matahari bersinar dengan terang di antara dahan-dahan pepohonan yang terlihat berwarna hijau gelap dan udara hutan yang sejuk seperti memanggil mereka untuk terus masuk ke dalam. Namun di dalam hutan, mereka mendengar suara burung merpati menyanyikan lagu yang sedih. Jorinde terharu dan ikut menangis mendengar nyanyian tersebut. Dia duduk di bawah sinar matahari sambil bersedih. Joringel ikut menjadi sedih. Dan saat mereka tersadar bahwa mereka sudah berjalan terlalu jauh ke dalam hutan, mereka memandang sekeliling mereka. Mereka sangat kebingungan karena mereka tidak tahu kemana arah untuk pulang. Mereka tersesat. Sementara matahari perlahan-lahan mulai meredup, saat Joringel melihat sekeliling melalui semak-semak, dia melihat dinding tua kastil yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. Dia menjadi sangat terkejut dan mulai ketakutan. Saat itu Jorinde menyanyi. Burung kecilku dengan leher berwarna merah menyanyi sedih-sedih. Dia menyanyi seolah-olah bersedih bersama merpati, menyanyi lagu sedih. Saat Joringel melihat ke arah Jorinde, Jorinde perlahan-lahan berubah menjadi seekor burung bulbul dan bernyanyi, juk, juk, juk. Seekor burung hantu dengan mata yang menyala terbang mengelilingi burung bulbul tersebut dan berteriak 3 kali, to, to, to. Joringel tidak dapat bergerak. Dia berdiri di sana seperti sebuah batu, juga tidak bisa menangis ataupun berbicara, ataupun menggerakkan kaki dan tangannya. Sementara itu, matahari sudah terbenam. Burung hantu itu sekarang terbang menuju ke semak-semak, dan setelah itu keluar dari semak-semak dalam bentuk seorang wanita tua yang bungkuk, berkulit kuning, kurus, serta mata berwarna merah besar dengan hidung bengkok. Wanita tua itu terlihat menyeramkan, ditambah suasana malah di hutan yang mencekam. Dia seperti berbicara sendiri lalu menangkap burung bulbul dan membawanya pergi dalam genggaman tangannya. Joringel hanya bisa melihat kejadian itu. Dia diam terpaku, tidak bisa berbicara ataupun bergerak. Akan tetapi akhirnya wanita tua itu datang kembali dan berkata, saat bulan menyinari sangkar burung, biarkanlah dia bebas. Tidak lama kemudian Joringel pun terbebas. Dia sekarang berlutut dan memohon kepada wanita tua itu untuk melepaskan Jorinde. Tetapi wanita tua itu mengatakan bahwa Joringel tidak akan pernah bertemu lagi dengan Jorinde dan dia pun berlalu serta pergi meninggalkannya begitu saja. Joringel memanggil, menangis dan meratap, tetapi semua sia-sia. Apa yang harus kulakukan? Joringel kemudian meninggalkan tempat itu dan akhirnya tiba di sebuah desa. Di sanalah dia bekerja sebagai gembala domba dalam waktu yang cukup lama. Dia masih sering berjalan dan berkunjung ke sekitar kastil, tetapi tidak menjaga jarak dengan kastil. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi bahwa dia menemukan bunga berwarna merah darah. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah mutiara yang besar dan indah. Dia bermimpi mengambil bunga tersebut dan membawanya ke kastil, dan dalam mimpinya segala sesuatu yang disentuh dengan bunganya akan terbebas dari sihir. Dia juga bermimpi bahwa dengan cara itulah dia bisa membebaskan Jorinde. Di pagi hari ketika dia terbangun, dia mulai mencari bunga seperti dalam mimpinya tersebut di atas bukit dan di bawah lembah. Dia terus mencari hingga pada hari ke-9. Pada pagi harinya dia menemukan bunga yang berwarna
berwarna merah darah. Di tengah-tengah bunga tersebut terdapat sebuah tetesan embun yang besar sama seperti bunga dalam mimpinya. Dia lalu melakukan perjalanan siang dan malam dengan membawa bunga itu menuju kastil. Ketika dia berada dalam jarak 100 langkah, dia tidak menjadi patung tetapi dapat terus berjalan sampai ke pintu. Joringel menjadi sangat senang. Dia menyentuh pintu dengan bunganya yang dengan segera terbuka setelah tersentuh bunga. Dia berjalan melalui halaman mengikuti suara kicauan burung-burung. Akhirnya, dia menemukan ruang di mana kicauan tersebut berasal, dan di ruang tersebut dilihatnya penyihir sedang memberi makan burung-burung di 7.000 sangkar. Melihat kedatangan Joringel, si penyihir itu amat marah. Dia murka dan marah serta menyemburkan ludah beracun terhadap Joringel. Tetapi racun tersebut tidak bisa mengenai Joringel dan terhenti sekitar 2 langkah dari tubuhnya. Joringel tidak memperdulikan penyihir itu dan memeriksa sangkar yang berisikan burung-burung untuk membebaskan Jorinde. Namun Joringel bingung, ada ratusan sangkar yang berisi burung bulbul. Bagaimana dia bisa menemukan Jorinde? Sesaat kemudian dia melihat wanita tua itu diam-diam mengambil sangkar yang berisikan seekor burung bulbul di dalamnya dan pergi menuju sebuah pintu. Dengan cepat Joringel melompat ke arahnya, menyentuhkan bunga yang dibawanya ke sangkar yang dibawa oleh si penyihir itu. Bunga itu pun disentuhkan terhadap tubuh wanita tua yang jahat itu. Saat itulah sihir wanita tua itu seketika sirna. Sekarang si wanita tua tidak bisa lagi menyihir. Jorinde yang telah berwujud seorang gadis cantik lagi berdiri tidak jauh dari Joringel. Setelah itu Joringel pun menyentuhkan bunganya ke semua burung yang ada di dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian, semua burung telah berwujud menjadi manusia. Setelah kejadian itu, Joringel pun menggandeng Jorinde untuk pulang dan kembali ke dusun mereka. Di sana mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Terima kasih, inilah yang menjadi cerita hari ini.